merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di daerah Kota Bandung, yaitu Sekolah Dasar Negeri 269 Gria Bumi Antapani. Saat ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu orang guru yang ada di sekolah ini terkait dengan kurikulum yang mereka gunakan. Biasanya bagaimana struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah ini yang disusun untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran? Di sekolah ini untuk dalam penyusunan kurikulum saya selaku PKS kurikulum bekerja sama dengan guru-guru. Kita di awal tahun membedah kurikulum, kita menyesuaikan menyesuaikan CP sesuai fasenya untuk mengikuti edaran dari pemerintah terkait kurikulum. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut di dalam kelas, khususnya dalam strategi pembelajaran dan juga peran guru serta peserta didik? Kalau misalnya di kelas, tentunya guru-guru menggunakan strategi yang berpusat terhadap anak, di mana setiap pembelajaran kita tujuannya adalah untuk perkembangan anak. Guru hanya memfasilitasi dan mengarahkan anak-anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kalau untuk pelaksanaan dan asesmen yang digunakan dalam kurikulum untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didiknya itu seperti apa? Nah, kalau asesmen ada diawali dari asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana karakter pengetahuan awal dari peserta didik, dilanjutkan dengan asesmen formatif dan juga diakhiri dengan asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini, asesmen ini bukan hanya dari nilai saja atau angka saja dan bukan hanya dari pengetahuan, tapi tentunya dari karakter, sikap, dari proyek, lisan dan lain-lain. Untuk saat ini sejauh mana kurikulum yang diterapkan relevan dengan kondisi baik dari lingkungan, budaya maupun kebutuhan lokal dari setiap peserta didik? Sejauh ini yang saya rasakan, kurikulum ini kan setiap tahunnya, setiap masanya berubah-ubah ya. Dan yang saya rasa sih kurikulum Merdeka ini yang saat ini kita gunakan sangat relevan, sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana di kurikulum Merdeka ini guru bebas memfasilitasi siswa yang penting TP-nya tercapai dan capaian dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah juga tercapai. Nah, untuk tantangannya sendiri nih yang dihadapi guru dan juga sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum itu baik dari segi perencanaan maupun dari pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa? Nah, yang paling menjadi tantangan ya, yang jadi tantangan tuh terutama dari segi peserta didik ya, karena peserta didik itu memiliki karakter dan pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga itulah yang agak menjadi tantangan untuk kita sebagai guru, di mana kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi menyesuaikan dengan ya karakter dan perkembangan masing-masing anak tersebut. Itu sih tantangan yang cukup menguras. Nah, dari tantangan itu dan juga dari implementasinya, bagaimana dampak penerapan kurikulum terhadap perkembangan baik akademik, karakter maupun keterampilan dari setiap peserta? Nah, karena tantangannya cukup besar, tentu saya mengatasi berbagai tantangan ini supaya tidak menjadi hambatan dalam pembelajaran. Nah, kayak contohnya misalkan kayak tadi kan yang saya rasakan gitu ya, setiap siswa itu berbeda. Nah, berarti saya melakukan diagnostik dulu bagaimana kemampuan anaknya, dan saya merancangnya sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Selain itu, saya juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang bersama, yang mengampu di kelas yang sama dengan saya, dan juga berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya. Baik, Bu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih.
kasih.